Alamin wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farijan ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ajibna nutulatan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang saya hormati, yang tiang cintai dan tiang muliakan, Umunah Al-Mujahidah As-Salihah Hajjah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid, kita doakan beliau agar beliau selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan dan dipanjangkan umur beliau agar terus bisa mendoakan dan membimbing kita dalam berjuang di Nahdlatul Wathon. Amin Allahumma amin. Yang saya hormati rekan-rekan pengurus organisasi dari tingkat pengurus besar sampai dengan cabang yang sempat hadir. Yang saya hormati pimpinan Badan Otonom. Yang saya hormati rekan-rekan Masyaykhul Mahad Darul Quran wal Hadis Al-Majidiyah Asy-Syafi'iyah Nahdlatul Wathon di Anjani. Yang saya hormati rekan-rekan alumni Madrasah Sholatiyah, para tuan guru, para tokoh, para sepuh dan seluruh tamu undangan, singkatnya hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah jelas samangkin niki tiang pelungguh sami diberikan kesehatan sehingga bisa hadir. Tiang pelungguh sami diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat kesehatan sehingga bisa bersilaturahim di tempat niki, di pondok pesantren niki, menghadiri undangan hari ulang tahun ke-11 pondok pesantren niki. Kita mengucapkan selamat ulang tahun ke-11 pada pondok pesantren niki. Semoga pondok pesantren niki terus maju, terus berkembang, dan terus jaya daiman abadan. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah tadi pengajian sampun dari Bapak-bapak tuan guru, dari pengurus cabang juga tadi sampun, itu pengajian sudah luar biasa, yang tidak panjang di sini, cuma tiang tunas pada kita semua sebagai warga Nahdlatul Wathon, sebagai pencinta di Nahdlatul Wathon, sebagai abituren, sebagai santri di Nahdlatul Wathon. Mari yang pelungguh sami semua menjaga kekompakan, pelungguh sami semua tetap berpegang kepada trilogi perjuangan, yakin, ikhlas, istiqomah. Kita berpegang kepada trilogi perjuangan, pelungguh sami juga harus berpegang kepada prinsip perjuangan yang ditinggalkan oleh Nini Maulana Syekh adalah sami'na wa ata'na. Di saat Nini Maulana Syekh sendiri meminta warga Nahdlatul Wathon semua untuk sami'na wa ata'na sebagai prinsip perjuangan, berarti kita harus taat. Pendirinya saja menginginkan hal seperti itu. Kita sebagai murid-murid beliau, sebagai penerus-penerus beliau, wajib fardu ain kita untuk memegang prinsip sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na niki bukan bisa dibagi, ampun. Sami'na wa ata'na niki harus total. Apapun kebijakan organisasi, apapun program organisasi harus dijalankan. Itu makanya trilogi perjuangan yang ditinggalkan oleh Nini Maulana Syekh, yakin, ikhlas, dan istiqomah. Kita harus yakin dengan pendiri Nahdlatul Wathon. Kita yakin dengan organisasi kita. Kita yakin dengan madrasah-madrasah cabang Nahdlatul Wathon. Kita yakin dengan ajarannya. Kita yakin dengan murid-murid pendiri Nahdlatul Wathon. Kita harus ada keyakinan. Kita keyakinan dengan ajaran-ajaran pendiri Nahdlatul Wathon. Bagaimana beliau sudah menuangkan dalam wasiat renungan masa juga. Apa pesan wasiat beliau itu kita pegang. Kita harus yakin. Dan kita harus ikhlas menjalankan apapun yang ada di Nahdlatul Wathon. Pelungguh yakin, guru pelungguh Nini Maulana Syekh masih jadi guru pelungguh sami? Kalau masih, ya setelah itu pelungguh yakin, pelungguh ikhlas, dan pelungguh istiqomah menjalankan semua. Makanya tetap terakhir yang sampaikan prinsip sami'na wa ta'na. Kenapa?
biar tidak ada keraguan. Jangan ada dipilah, oh ini kebijakan ini kita ikuti, oh ini tidak, oh ini begini, tidak bisa. Di organisasi Nahdlatul Wathon itu tidak begitu. Makanya ada trilogi perjuangan untuk mematrik, untuk dilas lah istilahnya, dilas untuk menguatkan hati kita dalam berjuang di Nahdlatul Wathon. Barulah sami'na wa ata'na. Itu perjuangan itu dari zaman pendirinya memang sudah biasa. Apa yang biasa? Ada saja yang masih mempunyai retorika dalam perjuangan organisasi. Di saat pimpinan memutuskan A, ada retorika lain. Nah, anak-anakku, santri, santriwati di sini, mari mulai sekarang tanamkan pada diri kalian semua. Saya ini santri Nahdlatul Wathon yang berakhlak. Saya ini santri Nahdlatul Wathon yang yakin, ikhlas, istiqomah dan mempunyai prinsip sami'na wa ata'na. Kalau dari sekarang ditanamkan prinsip-prinsip itu, prinsip perjuangan di Nahdlatul Wathon, trilogi perjuangan di Nahdlatul Wathon, insya Allah di saat sudah menjadi orang hebat nanti tetap tidak lupa dirinya menjadi warga Nahdlatul Wathon. Tetap tidak lupa apa tanggung jawab kita di Nahdlatul Wathon. Nahdlatul Wathon niki jamaah bukan hanya tanggung jawab ketua umum pengurus besar Nahdlatul Wathon. Nahdlatul Wathon niki tanggung jawab kita semua. Tiang pelungguh sami niki mempunyai tanggung jawab untuk menjaga organisasi niki, untuk merawat organisasi niki, dan yang terpenting adalah menjaga muruahnya, menjaga kehormatan dari organisasi tercinta kita, organisasi Nahdlatul Wathon. Dengan cara apa merawatnya? Yang tadi, trilogi perjuangan dan prinsip perjuangan adalah sami'na wa ata'na. Di saat pelungguh sami semua, di saat ada kebijakan pimpinan, ada yang sami'na wa ata'na, ada yang sami'na saja, ada yang setengah-setengah dan lain sebagainya. Di situ berarti pelungguh sami belum yakin tentang perjuangan Nahdlatul Wathon. Pelungguh sami tiang tanya, cinta kepada pendiri Nahdlatul Wathon? Cinta pelungguh? Kalau pelungguh cinta kepada pendiri Nahdlatul Wathon, pelungguh harus cinta dengan perjuangan beliau. Beliau meninggalkan kita sebuah organisasi yang bernama Organisasi Nahdlatul Wathon. Beliau dirikan pada tanggal 1 Maret 1953 atas perintah guru beliau Syekh Hasan Masad dan Syekh Amin Al-Qutbi. Beliau guru kita semua ini Maulana Syekh seorang waliullah. Yang memerintah beliau mendirikan organisasi adalah dua waliullah. Jadi kurang apa lagi? Berarti 3 waliullah yang menjaga Nahdlatul Wathon. Kita ini apa di Nahdlatul Wathon? Tidak ada. Tidak ada apa-apanya. Tugas kita hanya merawat, tugas kita hanya menjaga apa yang sudah didirikan oleh beliau. Merawat itu banyak hal. Ya madrasahnya, ya pesan wasiat beliau, ya jamaahnya, ya murid-muridnya, semua hal harus kita rawat. Semuanya kita bingkai dalam sebuah perjuangan. Istilah ini Maulana Syekh kapal besar, rumah besar yang bernama Nahdlatul Wathon. Kita harus paham, pelungguh sami harus paham. Ya, Ampurit yang jelasin secara detail biar kita paham, khususnya untuk anak-anakku di sini, santri, santriwati, bagaimana ke depan menjadi anjum-anjum Nahdlatul Wathon yang luar biasa, menjadi pejuang-pejuang Nahdlatul Wathon yang luar biasa. Tidak menutup kemungkinan yang hadir di sini nanti bisa menjadi orang hebat, bisa menjadi bupati, gubernur, menteri, presiden, kapolri, panglima TNI dan lain sebagainya. Jabatan itu banyak. Tapi ingat, apapun jabatan kita harus ingat dari mana kita berasal. Kita berasal dari organisasi Nahdlatul Wathon. Jangan pernah lupa dari mana kita berasal. Marabasan ini Maulana Syekh yang sudah jelaskan di Anjani juga kemarin, organisasi Nahdlatul Wathon, bahasa beliau tiang masih kecil dulu dipangku sama beliau. Biasa kalau beliau lagi kosong tiang dipangku sama beliau. Dikesah, kesaran nggih. Bija jadi pelungguh. Arak girang kesah-kesah bija niki. Arak.
atau terlepas-lepas leleh, belondan-londan, arah. Nah, kalau tiang enggak, tiang dipangku sama beliau, dikisah, ini madrasah, ini perjuangan, ini diceritakan semua. Nah, salah satu yang tiang mau ceritakan di sini, beliau bercerita, organisasi Nahdlatul Wathani seperti air yang bening, kata beliau. Beliau gini kan tangannya sambil tiang dipangku ke depan gitu. Seperti air yang bening, yang suci, yang bersih. Jangan sampai dikotori, katanya. Ya, siapa yang bisa kotori dia? Banyak, kata beliau. Abituran banyak yang mengotori dengan cara tidak sami'na wa ata'na, kata beliau. Jadi kesucian Nahdlatul Wathani itu jangan dikotori. Malu saya sama guru saya, bahasa beliau. Itu bahasa beliau. Syekh Hasan Masyad dan Syekh Amin Al-Qutbi yang memerintahkan beliau untuk mendirikan organisasi Nahdlatul Wathani untuk menaungi madrasah yang beliau dirikan, yaitu madrasah NWDI dan NBDI. Nah, itu akhirnya didirikan organisasi Nahdlatul Wathani. Itu yang beliau jaga. Kalau sudah sekali tidak sami'na wa ata'na, berarti tidak bisa kita biarkan berjuang di organisasi Nahdlatul Wathani. Itu bahasan beliau dulu. Dan banyak lagi kisah yang lain, cuma niki secara singkat yang ceritakan beliau. Nah, Nini Maulana Syekh mengumpamakan organisasi ini bersih. Kita sebagai murid beliau, sebagai abituren, sebagai pencinta, sebagai tokoh, sudah kewajiban kita untuk menjaga kesucian organisasi kita. Dengan cara yang tadi yang sampaikan, menjaga muruahnya, merawatnya, dan lain sebagainya tadi yang sampaikan. Kita jaga, itulah Nahdlatul Wathani yang sangat dicintai oleh Nini Maulana Syekh, sangat dicintai oleh Syekh Hasan Masyad dan Syekh Amin Al-Qutbi. Itu. Nini Maulana Syekh seorang datun wali. Pernah tiang cerita di tempat lain, di tempat niki. Kain perlu dicerita? Mau perlu diceritakan? Untuk menambah keyakinan di sini. Bukan kita mau pamer siapa pendiri NW, bukan. Tidak boleh kita riak. Nini Maulana Syekh tidak pernah mengajarkan kita riak, kita sombong, tidak. Cuma untuk menambah keyakinan kita. Tiang, harus minimal umur usia 4 tahun. Yang selalu ngiring beliau dari sebelum 4 tahun, yang selalu ngiring beliau, yang selalu memijit kaki beliau, yang selalu tidur di kaki beliau, di samping beliau. Niki sama Kak Tiang, saya belum tanya. Hajah Lala Sipau Nupus, tiang berdua. Tiang biasa agak di daleman, kalau di tempat tidur, beliau di pinggir tempat tidur sama-sama sebelah. Tapi beliau kalau ngantuk, Sipa, wah kata ini kalau dilihat ngantuk, kembali bawa keluar. Kalau tiang tidak dikasih berhenti. Pernah kisah tiang turun dari tempat tidur diam-diam karena tiang lihat Nini Maulana Syekh sudah mesari. Ternyata belum sampai pintu kamar beliau, sang becat mejere, kata beliau. Padahal tiang mijit dari habis sisa sudah sampai jam 10 malam nikah. Tapi akhirnya dari sejak itu tidak berani tiang pergi sebelum izin beliau. Akhirnya tiang kembali lagi, kalau mbok Sipa sampun keluar beliau. Tiang pijit beliau, tiang lanjut pijit beliau sampai tiang tidur di kaki beliau. Nah, si sering tiang pijit beliau, jadi tiang tahu bagaimana bau atau wangi kaki beliau. Kalau ada yang mau lihat, Pelunggu Sami tidak pernah bersentuhan dengan Nini Maulana Syekh, tidak pernah mencium. Pelunggu cium tangannya Umunah, kakinya Umunah sama seperti Nini Maulana Syekh. Kulitnya Nike sama, wanginya sama. Bagaimana tiang cium kaki Nini Maulana Syekh, tiang cium kaki Umunah sama. Bagaimana tiang cium tangan Nini Maulana Syekh, cium tangan Umunah sama. Bukan karena Umunah sebagai umi tiang, bukan. Tiang ngomong apa adanya, nggih. Apa adanya tiang ngomong, begitulah. Wanginya sama karena tiang dari kecil selalu bersama beliau. Dan pendiri Nahdlatul Wathani ini memang betul seorang waliullah yang luar biasa, Qutbul Aqtab dan lain sebagainya. Banyak julukan kepada beliau, nama-nama beliau sangat banyak karena ya sudah sepantasnya, sudah sepantasnya. Yang paling tiang ingat untuk menambah keyakinan kita semua bahwa guru kita adalah seorang waliullah. Kalau sudah waktu tahajud jam 2 nikah pasti tiang dibangunkan. Zainuddin Saningku duduk tahajud misalnya. Duduk tahajud. Beliau mulai sholat kadang-kadang
samping tempat tidur beliau. Kadang-kadang beliau masuk di kamar haluat. Ingat ya, kiblat hadap sana, niki kamar haluat beliau, niki pintu, di sini tempat tidur beliau. Kita masuk, kadang-kadang tiang di depan, kadang-kadang sama-sama. Nah, pernah suatu ketika, mungkin sering pelunggu dengar dari tiang, ini Maulana Syekh bahasa, aku tempoh si gurungku, Sesan Masyad kata beliau. Aku tenak tawaf dulu kata. Penggin ini, pelunggu mau kemana? Ke Jog Mekah. Kata. Kunci lawang dulu, disuruh tiang kunci pintu, tiang kunci pintu. Tiang kunci pintu. Kulalu dulu, ini dia buka lawang sampai ketulah kata ini. Lanjutang berdoa, lanjutkan tahajud, wirid, nggih. Nah, beliau berdiri di atas sujadah beliau, tiang lagi bersilah. Assalamualaikum kata beliau. Beliau berdiri, baru satu langkah, hilang. Hilang beliau, hilang. Bukan ruhnya yang hilang, jasadnya hilang. Nih Maulana Syekh, hilang. Di atas sujadah itu hilang beliau. Yang kaget, ada masjid kanak nih, kaget. Nah, tapi tiang terus karena pesan beliau jangan berdiri di sujadah, tiang terus. Sampai dekat azan subuh, beliau kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali beliau dari arah sana, kembali di atas sujadah. Alhamdulillah, wah ku tawab, wah ku berdiri kaca gurungku kata beliau. Beliau kembali dengan jasadnya juga. Terus beliau duduk. Sembahyang sunat subuh dulu, kita berjamaah kata beliau. Ini tiang sembahyang sunat subuh. Setelah itu diajak ke musola, kadang-kadang berdua di dalam kamar nikah sholat subuh sama beliau. Nah, di situ tiang melihat Nini Maulana Syekh itu kalau mau kemana-mana itu bukan ruhnya saja yang pergi, jasadnya pergi. Seorang wali kalau hanya ruhnya pergi tanpa jasadnya masih biasa. Tapi kalau sampai jasadnya juga ikut pergi berarti luar biasa kewalian guru kita. Nggih, kita harus bersyukur menjadi murid Nini Maulana Syekh. Kita bersyukur menjadi warga NW. Itu salah satu kisah. Dan satu lagi, beliau masare nih ke jasad beliau yang masare jamaah. Ada tasbih beliau agak warna merah nih ke. Makanya kalau Mas Syekh yang lingsir yang sering bersalam sama beliau, jempol beliau ini pasti agak lekok nih. Agak lekok dia gitu, kayak huruf U gitu lekok dia. Karena beliau sepulus apapun beliau masare, dua jari niki tidak pernah tiang lihat berhenti putar tasbih. Putar tasbih. Tasbih beliau tidak pernah jatuh dari tangan beliau. Biar beliau masare sepulus apapun beliau masare. Sering tiang bangun lihat beliau sudah pulas, ini ki tetap muter niki. Tetap sepanjang hayat beliau tidak pernah beliau lepas tasbih. Beliau masare pun niki tetap muter tasbih beliau. Itu guru kita semua nggih. Harus banyak-banyak bersyukur. Tiang lihat warga Nahdlatul Wathon ini kurangnya bersyukur. Ampur tiang pelungguh sami niki kurangnya bersyukur, rasa syukur nike yang harus kita tanamkan pada diri kita makin. Kalau pelungguh sami sudah lebih bersyukur, insya Allah trilogi perjuangan Sami'na wa Ta'na itu tidak akan berat kita menjalankannya semua. Bersyukur nike yang terpenting menurut tiang makin niki. Nggih, tunas kita sama-sama bersyukur nggih. Bersyukur jadi warga Nahdlatul Wathon, bersyukur menjadi murid dari pendiri organisasi Nahdlatul Wathon. Ini dah Al-Maghfurullah Maulana Syekh Tuan Guru Kyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Nggih, cuma nike yang sampaikan, mudah-mudahan membawa manfaat untuk kita semua, membawa manfaat untuk perjuangan kita di Nahdlatul Wathon, dan mudah-mudahan kita semua termasuk dalam doa Nini Maulana Syekh yang beliau selalu mendoakan kita di awal pengajian beliau agar seluruh warga Nahdlatul Wathon baik yang sudah dilahirkan maupun yang belum dilahirkan agar masuk surga bigari hisab dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Sekian, Allahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.